Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Eko. Kali ini kita akan belajar di pembelajaran matematika, yaitu soal dan pembahasan materi transformasi untuk kelas 9 pertemuan keempat. Langsung saja kita menuju ke soal pertama. Soalnya adalah koordinat titik A negatif 1,3 ditranslasikan sebesar 4 dan 2. Hasil translasi dari titik A adalah, nah ini translasi yang ada di koordinat kartesius ya. Nanti coba Pak Eko gambarkan koordinat kartesiusnya. Langsung saja kita jawab. Untuk rumus translasi, ini titik awalnya A aksennya itu tinggal ditambahkan saja, X tambah A, Y tambah B. Maksudnya gimana? Ini adalah X yang bagian depan ini koordinat X, ini Y nya ya. Nah berarti negatif 1 tambah 4, 3 tambah negatif 2, gitu saja ya. Negatif 1 tambah 4, 3 tambah negatif 2. Jadi langsung ketemu, tidak berlama-lama. Negatif 1 tambah 4, negatif 4, negatif 3 tambah negatif 2 sama dengan 1. Nah, untuk di koordinat kartesiusnya coba kita gambarkan ya. Kalau kita gambarkan itu begini. Jadi translasi itu pergeseran. Cuma nanti kalau ada soal kalian tidak diminta untuk tidak perlu digambar ya, tidak usah digambar ya. Ini Pak Eko untuk memperjelas saja. Jadi bayangannya menjadi di aksennya menjadi di negatif 3,1 ya. Kita ulangi coba dari awal. Yang semula negatif 1,3 ya, negatif 1,3, kemudian bayangannya menjadi negatif 3,1 ya. Ini translasi ya, pergeseran. Kemudian yang kedua adalah soalnya bayangan titik B negatif 1,4 jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X adalah, jadi ini B ini akan direfleksikan oleh garis Y sama dengan negatif X. Hasil refleksinya berapa, begitu maksudnya ya. Langsung saja kita jawab. Rumus refleksinya adalah bisa kita lihat di materi sebelumnya ya, materi refleksi. Ada rumus Y sama dengan negatif X. Ini sumbu yang akan kita refleksikan terhadap sumbu Y sama dengan negatif X. Rumusnya menjadi kalau X, Y titik awalnya bayangannya menjadi negatif Y, negatif X, dibalik dan dikasih negatif. Bisa saja langsung kita kerjakan ya, kan ini gampang. Negatif 1,4, negatif 1,4 kita tulis bayangannya menjadi berapa? Negatif Y, negatif X. Negatif Y berarti negatif 4, negatif X. Padahal ini X nya sudah negatif, jadi tidak negatif lagi karena di sini tertulis negatif X. Jadi bayangannya menjadi 4, negatif 4, 1 ya. Bayangannya menjadi negatif 4,1. Negatif ini tidak menjadi negatif karena di sini rumusnya negatif. Negatif ketemu negatif jadi positif. Coba kita gambarkan itu kalau di koordinat kartesius itu bagaimana. Sebenarnya mengerjakan pakai koordinat kartesius bisa, tidak usah pakai rumus ini bisa, atau pakai rumus saja nggak usah pakai koordinat kartesius bisa, tergantung kebutuhannya. Ini adalah garis atau sumbu Y sama dengan negatif X ya. Ini garis sumbu Y sama dengan negatif X. Seperti di pertemuan sebelumnya sudah Pak Eko ajarkan tentang ini ya. Nah, titik negatif 1,4 di sini, negatif 1,4 direfleksikan terhadap sumbu ini. Hasilnya berapa? B aksennya adalah menjadi negatif 4,1 ya, negatif 4,1. Jadi terbukti sama saja ya. Nah, ini kan kalau ini bercermin direfleksikan kan bayangannya pasti di sini. Ya, B aksennya pasti di sini, B aksennya. Nah, ini nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya kita menuju nomor 3 ya. Titik A
3,5 dirotasikan 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Koordinat titik A aksen adalah, maksudnya bayangannya ya, aksen itu bayangannya. Kita lihat ya, ini pusat rotasinya 0,0, terus rotasinya 90 derajat. Jadi karena 90 derajat itu positif, jadi arah geraknya ke kiri ya, rotasinya nanti ke kiri. Nah, rotasi 90 derajat itu rumusnya dengan pusat 0,0, karena nanti kalau pusatnya enggak 0,0 itu beda rumusnya ya. X, Y menjadi negatif Y, X. Jadi ini langsung bisa kita tentukan ya. Jadi kalau 3,5 menjadi negatif 5,3 ya. Y nya berapa ini? Y nya 5, berarti 5, tapi ada negatifnya, negatif 5. Negatif 5, X. X nya berapa? 3, berarti negatif 5,3. Ini hasil rotasinya ya. Akan kita coba lihat di gambar diagram Cartesius apakah betul sama saja. Coba, ini titik A nya adalah 3,5 ya di sini. Kemudian rotasinya 90 derajat ya, 90 derajat berarti titiknya di sini harusnya ya, A aksennya di sini. Nah, ini kan membentuk sudut 90 derajat, benar enggak? Benar ya, negatif 5,3, negatif 5,3. Jadi terbukti dengan gambar pun sama, dengan rumus pun hasilnya harusnya sama ya. Jadi kalian bisa pilih nanti seperti apa soalnya. Nah, kamu kerjakan perintahnya dengan gambar atau dengan rumus. Kemudian nomor 4, titik R negatif 2,3 didilatasikan dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Koordinat titik R aksen adalah, nah dilatasi ya, dilatasi itu membesar, mengecil dengan skala yang sama. Tetapi kalau satu titik tidak akan terlihat ya. Kalau mau terlihat itu minimal 2 titik. Jadi bentuk garis-garisnya semakin panjang atau enggak gitu ya. Jadi semakin panjang atau tidaknya garis itu nanti bisa terlihat hasil dilatasinya kalau bentuknya sudah garis. Ini masih 1 titik, tapi tidak apa-apa, kita kerjakan. Skalanya 2 dengan K lebih besar dari 1, maksudnya ini lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 2. Bayangan diperbesar sepihak. Jadi kalau skalanya 2 pasti lebih besar, membesar ya, dan sepihak. Kalau skalanya 1 bayangannya tetap ya, kalau skalanya kurang dari 1 bayangannya mengecil. Nah, negatif dan positif itu menentukan di manakah letak bayangannya, apakah sepihak atau tidak sepihak gitu ya. Rumusnya kalau pusatnya 0,0 itu tinggal dikalikan K gitu ya. Jadi negatif 2 kali K, 3 kali K. Negatif 2 K nya berapa? 2, berarti negatif 2 kali 2, 3 kali 2 sama dengan negatif 2 kali 2 negatif 4, 3 kali 2 6. Berarti titik bayangannya di negatif 4,6. Kalau kita gambarkan ini ya, negatif 2,3 titik awalnya, negatif 2,3, terus bayangannya di negatif 4,6. Nah, sesuai ya, pusatnya 0,0. Jadi kalau kita tarik garis lurus itu segaris ya, kalau kita tarik garis lurus segaris. Kalau tidak segaris berarti salah. Berarti ini sesuai ya. Sekarang nomor 5, titik P negatif 3,4 dan I negatif 2,2 direfleksikan terhadap sumbu Y. Dilanjutkan dengan translasi 3, negatif 7. Koordinat bayangan titik R terakhir adalah, nah ini pertama direfleksikan kemudian ditranslasikan. Ada 2 kali transformasi ya. Tidak usah bingung, ini mudah saja, tinggal kita kerjakan saja. Refleksi sumbu Y itu rumusnya kalau yang direfleksikan X, Y itu menjadi negatif X, Y, negatif X, Y, tinggal X nya kasih negatif saja. Nah kalau ini P negatif 3,4 ya enak, kasih negatif, karena negatif ketemu negatif jadi positif 3,4, gitu saja sebenarnya ya. Tidak apa-apa, kita kerjakan. P nya negatif 3,4, P aksennya berdasarkan rumus negatif ditambah negatif
di X nya, di 3 nya ini tambah negatif, jadi negatif ketemu negatif positif, jadi 3,4. Kemudian Q nya negatif 2,2 menjadi di aksennya negatifnya negatif ketemu negatif positif 2,2. Jadi bayangannya di 3,4 dan bayangan Q nya di 2,2. Kalau kita gambarkan misalnya ini ya, P nya ini P nya kan negatif 3,4 ya, negatif 3,4. Kemudian Q nya negatif 2,2. Terus ini adalah sumbu Y. Nah, ini sumbu Y ini adalah sumbu refleksinya atau cerminnya, sehingga bayangannya menjadi, kalau kita lihat ini berapa kotak, 1 2 3 1 2 3, harusnya bayangannya di sini. Nah, ini berapa petak, 1 2 1 2, bayangannya harusnya di sekitar sini. Nah ya, P aksennya di sini, Q aksennya di sini, dan ternyata betul ya, bayangan P aksennya itu di 3,4, terus 2,2 sesuai ya. Tapi ini betul kalau pakai gambar begini, kalau pakai rumus ini caranya. Kemudian nomor selanjutnya ditranslasikan ya, ditranslasikan ke 3,7. Jadi ini ditranslasikan ke 3,7. Kita jawab, kalau translasikan tadi tinggal ditambah saja ya, tinggal titik P berarti P double aksen, karena ini sudah bayangan lagi ya, aksennya double ya. P double aksen sama dengan tinggal 3 kali 3 tambah 3, 4 tambah negatif 7 sama dengan berapa? 3 tambah 3 6, negatif 7 tambah 4 negatif 3. Kemudian yang Q double aksennya tinggal 2 tambah 3, 2 tambah negatif 7, jawabannya 5, negatif 5 ya. Coba kita geser, apakah sama? Nah, kalau kita geser jadi begini. Nah, jadi bayangannya di 6, negatif 3, terus negatif 5, negatif 5. Nah, 5, negatif 5. Betul ya, sesuai. Jadi ini gambaran di koordinat kartesius ini dengan cara rumus. Jadi hasil akhir bayangan titik R ini, titik R, titik P dan Q maksudnya ya, bukan titik R. Bayangan titik P dan Q akhirnya ini. Selanjutnya kita menuju ke nomor 6. Tentukan bayangan titik 5,4 oleh rotasi R 0,270 derajat. Ini maksudnya rotasi 270 derajat sama saja ya. Dan pusat rotasinya A 0,0, B 1,2. Nah, ini disuruh nyari titik bayangan 5,4 rotasi 270 derajat jika pusatnya 0,0 dan jika pusatnya 1,2 ya. Seperti apa hasilnya? Sepertinya menarik sekali ya, hasilnya seperti apa, coba kita lihat. Langsung kita jawab menggunakan rumus. Rotasi 270, pusat 0,0 ya. 270 ini derajat ini sama dengan rotasi negatif 90 ya. Bisa kalian buka lagi videonya di materi rotasi. Sebenarnya pembelajaran ini kelanjutan dari materi yang lalu ya. Kalau kalian hafal rumusnya, kalian belajar menyaksikan videonya, pasti di sini pun nyambung ya. Rotasi 180 derajat itu sama dengan rotasi negatif 180 derajat. Rotasi 90 derajat hasilnya nanti akan sama dengan rotasi 270 derajat ya. Kalau negatif 90 berarti 270 persamaannya. Kalau negatif 270 persamaannya dengan 90 derajat. Cuma arah gerak rotasinya saja yang berbeda. Titik akhirnya hasilnya sama gitu ya. Nah, langsung saja. Ini rumusnya X, Y menjadi Y, negatif X. X, Y, X nya ini, Y nya ini menjadi Y, negatif X. Y nya mana? 4, negatif X. X nya mana? 5, berarti dikasih negatif 5 nya. Hasilnya bayangannya 4, negatif 5. Nah, ini yang pertama. Coba kita lihat ya, dengan rotasi pusatnya 0,0, pusatnya 0,0 berarti di sini pusatnya. Maka dikasih garis bantu titik-titik di sini ya, menunjukkan pusat rotasinya. Nah,
diputar 270 derajat, berarti hampir 3/4 putaran lingkaran. Kalau 360 kembali ke awal, jadi mutar ke kiri karena negatif sejauh 270 derajat. Hasilnya kan akan sama dengan mutar ke kanan tetapi 90 derajat, cuma beda arah putarnya saja. Hasilnya 4,-5, 4,-5 di sini. Bener ya, hasilnya ya sesuai ya. Sejauh 270 derajat segini. Sudutnya 270 derajat muter ke sini. Ya, ke kiri gerakannya. Nah, kemudian yang kedua rotasi 270 derajat dengan pusat 1,2. Nah, kalau pusatnya tidak 0,0, ini berarti pusatnya A, B ya. Ini rumusnya agak sedikit panjang. Rumusnya yaitu kalau titik awalnya x, y, rumusnya menjadi y dikurangi b plus a, negatif x plus a plus b. Langsung saja kita masukkan ya. Kalau titik awalnya 5,4 berarti y dikurangi b, y nya 4 dikurangi b, b nya berapa, b nya 2, terus ditambah a nya 1, negatif 5 itu x, negatif x nya kan 5 tetapi ada negatifnya, berarti negatif 5 plus a nya 1, ini 1, a nya plus b nya 2. Nah, ini bisa langsung kita kerjakan ya. 4 dikurangi 2 ditambah 1, 4 kurangi 2 kan 2 tambah 1, 3, ketemu sama ya. Negatif 5 ditambah 1 berarti negatif 4, negatif 4 ditambah 2 negatif 2, berarti 3, negatif 2. Coba kita buktikan dengan gambar ya. Ini pusatnya di 1,2 pusatnya, jadi titik pusatnya nanti di sini, pusat rotasinya. Kalau tadi pusat rotasinya di 0,0 berarti di sini. Kalau sekarang pusat rotasinya di sini dengan titik yang sama. Jadi kita kasih garis bantu untuk mengetahui besar sudutnya. Kemudian dirotasikan 270 derajat ke kiri sejauh 270 derajat. Hasilnya akan sama kalau ke kanan 90 derajat begitu ya. Jadi titik akhirnya di sini di 3,-2 ya, betul ya, sama saja. Nah sudutnya 270 derajat sudut rotasinya. Mudah sekali ya, nomor 6. Kemudian langsung ke nomor 7. Nomor terakhir ya. Tentukan bayangan titik segitiga. Jadi ada titik pada koordinat kartesius itu ada 3 titik, jadi bentuk segitiga. PQR, titik P nya 3,4, Q nya 1,2 dan R nya 0,4 oleh dilatasi dengan skala negatif 2 dan pusat dilatasinya jika 0,0 dan negatif 1,2. Nah, ini segitiga ini kalau dilatasikan dengan skala negatif 2 dan pusatnya 0,0 bagaimana, dan pusatnya negatif 1,2. Ini menarik sekali gambarnya nanti. Coba kita jawab. Skala negatif 2, kita ingat lagi rumus yang minggu lalu ya. Kalau skalanya negatif 2 berarti skala lebih besar, lebih kecil dari negatif 1. Kalau lebih kecil dari negatif 1, sifat bayangannya itu diperbesar tetapi tidak sepihak karena negatif skalanya ya. Jadi yang pertama pusat dilatasi 0,0. Rumusnya kalau pusatnya 0,0 enak, tinggal x dikali k, y dikali k ya. Skalanya titiknya dikali skala gitu aja. P nya coba kita cari P aksennya. P aksennya 3,4 berarti 3 kali negatif 2, 4 kali negatif 2. Hasilnya berapa? 3 kali negatif 2 negatif 6, 4 kali negatif 2 negatif 8 ya. Itu P. Sekarang yang Q rumusnya sama ya. Q nya berarti ini 1 ya, 1 kali K, 2 kali K, berarti 1 kali negatif 2, 2 kali negatif 2. K nya kan negatif 2 ya skalanya. Jadi 1 kali negatif 2 negatif 2, 2 kali negatif 2 negatif 4, ketemu negatif 2, negatif 4. Sekarang titik R nya dengan rumus yang sama karena pusatnya masih sama. Jadi R nya 0,4 berarti 0 kali negatif 2, 4 kali negatif 2, hasilnya
0 kali negatif 2 0, 4 kali negatif 2 negatif 8, 0, negatif 8. Nah ini titik, 3 titik bayangannya ya untuk skala 0,0. Dan untuk untuk titik 0,0 dengan skala negatif 2. Dan untuk pusat dilatasi negatif 1,2, rumusnya agak sedikit panjang ya. Bisa kalian lihat di materi dilatasi pertemuan sebelumnya. P-aksinya menjadi A tambah K dikali X dikurangi A, B ditambah K dikali Y kurangi B. Ya agak rumit ya, tapi nggak apa-apa, rumusnya ditulis aja triknya, terus nanti dimasukkan apa saja yang diketahui ya. Rumusnya kamu tuliskan, terus apa saja yang diketahui kamu masukkan. A nya mana? A nya ini negatif 1, ini A, ini B, 2 nya B ya. Berarti A nya negatif 1 ditulis negatif 1 plus K itu skala negatif 2, tulis aja negatif 2 dikali dalam kurung X nya berapa? X nya titik P, X nya berapa? Titik P, X nya 3, berarti 3 dikurangi A nya berapa? Negatif 1, berarti 3 kurangi negatif 1, koma. Nah B nya berapa? 2, tulis aja 2, terus ditambah K nya negatif 2, tulis aja tambah negatif 2 dalam kurung Y nya berapa? 4, tulis 4, dikurangi B nya berapa? 2, tulis 2, tutup lagi. Nah ini bisa dikerjakan nih ya. Sekarang ini bisa kerjakan negatif 1, tulis negatif 1, yang ini perkalian berarti dikerjakan dulu. 3 kurangi negatif 1, negatif ketemu negatif positif, berarti 3 tambah 1 4 dikali negatif 2, 4 kali negatif 2 negatif 8, sudah ya ketemu. Koma, 2 nya ditulis, yang perkalian kita kerjakan. 4 dikurangi 2 berapa? 2 kali negatif 2 negatif 4, berarti 2 plus negatif 4. Nah ini belum selesai, ini kita kerjakan dulu ya. Negatif 4 plus negatif 8 negatif 9, 2 plus negatif 4 negatif 2, ketemu. Demikian juga yang titik Q nya tinggal kita masukkan, caranya sama dengan yang tadi ya. Taiko langsungkan saja biar cepat, caranya sama seperti yang titik P nya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Titik R nya juga ketemu ya, titik Q nya negatif 5,2, titik R nya nanti bisa kalian periksa negatif 3, negatif 2. Nah ini sudah ketemu, coba kita cari di gambar dengan menggunakan gambar. Ini titik bayangannya, ini titik awalnya. Nah ini titik bayangannya dengan di pusatnya negatif 1,2, berarti ini pusatnya 0,0. Kita salin ke slide berikutnya ya. Nah gambar dalam koordinat kartesiusnya menjadi yang pusat 0,0. Nah ini titik awalnya kita salin di sini, P nya 3,4. Soal yang tadi kita salin di sini ya. Pusat awal segitiganya ini, titik awalnya di sini 3,4, P nya 1,2, R nya 0,0. Coba titik ini kita gambar dulu di koordinat kartesius. Yang pertama pusatnya dulu 0,0, berarti kita tulis di sini pusatnya. Kemudian titik 3,4 titik P ya, kemudian titik 1,2 titik Q, kemudian titik 0,4 titik R ya. Nah ini kan bentuk segitiga, betul kan, bentuk segitiga. Terus bayangannya kita gambar, ini berdasarkan rumus tadi ya, hasilnya begini, apakah sesuai? Coba kita gambarkan. Negatif P aksinya negatif 6, negatif 8, negatif 6, negatif 8, berarti di sini harusnya. Nah pas ya, pas di sini. Nah sifatnya dilatasi dengan skala negatif 2, berarti diperbesar dan tidak sepihak. Pihaknya yang di sini satu, pihaknya di sini bayangannya ya. Ini sejauh ini masih benar ya. Coba yang Q negatif 2, negatif 4, negatif 2, negatif 4 di sini masih di sini ya. Kemudian titik R 0, negatif 8, 0, negatif 8 di sini harus 0, negatif 8. Oh di sini ya, 0, negatif 8. Kalau di sini 8, negatif negatif 8,0 tadi, benar di sini. Nah apakah sesuai? Coba kita tarik garis. Ini dilatasi, titik ini hasil dilatasinya ini.
Kemudian titik ini harusnya dilatasinya hasilnya titik ini dilatasinya ini, ya, ketemu sama. Kemudian titik ini dilatasinya ini. Nah, karena skalanya negatif 2 berarti diperbesar dan tidak sepihak. Kalau skalanya 2 pasti masih di sini, di sekitar sini. Tapi kalau negatif jadi sekitar sini, tidak sepihak maksudnya ya, berlawanan pihak. Itu ketemu yang 0,0. Sekarang yang pusat dilatasi negatif 1,2. Nah, ini titik awalnya ya, kita salin, titik bayangannya kita salin. Sekarang ini titik awalnya kan sama persis, jadi segitiganya sama, masih ini. Terus bayangannya, kita lihat pusat dilatasinya, berarti pusat dilatasinya di sini ya. Nah, di negatif 1,2. Nah, coba diperbesar skalanya negatif 2, membesar 2 kali lipatnya. Coba kita lihat, ini adalah titik bayangan dari 3,4, berarti negatif 9, negatif 2 ya, 2 ya. Kemudian ini titik bayangan dari titiknya 5, negatif 5,2. Negatif 5,2 itu titik bayangan dari Q ya, dari Q di sini ya. Kemudian titik bayangan ini ya. Kemudian titik R nya negatif 3, negatif 2, negatif 3, negatif 2 sesuai ya di sini. Nah, gambarnya ini segaris, harus segaris, kemudian ini juga segaris ya. Ini titik awal, ini titik bayangannya telah dilatasikan, ini juga segaris. Jadi segitiganya ketemu di sini ya, 2 kali lipatnya. Ini sama ini segitiganya besarnya sama karena skalanya sama. Kalau skalanya sama, pasti hasil bayangan dilatasinya sama ya. Walaupun titiknya beda, letaknya saja yang beda kalau titik pusatnya berbeda. Itu ya tentang dilatasi dengan 2 pusat titik yang berbeda. Itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan ya. Selanjutnya Pak Eko akan share soalnya sama, caranya sama dengan yang tadi, yang Pak Eko jelaskan tadi ya. Kalau kamu memperhatikan insya Allah bisa. Nah, ini akan Pak Eko upload di Google Form, linknya nanti Pak Eko share. Di liburan ini silahkan kalian kerjakan ya, di liburan ini. Nanti waktunya sampai pertemuan berikutnya ya. Kalau kelas 9A berarti sampai hari Kamis, kalau 9B berarti sampai hari Jumat ya. Jangan lupa dikerjakan oleh liburan. Kamu pelajari benar-benar cara mengerjakannya tadi yang dicontohkan Pak Eko, insya Allah mudah ya. Itu saja Pak Eko sampaikan, terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.